Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bagas Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer itu sendiri adalah mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta satu sama lain. Jadi antara eh, komputer, satu komputer dengan satu komputer yang lain eh, saling terkoneksi atau saling terhubung. Itulah namanya yang dinamakan oleh jaringan komputer. Kemudian jaringan komputer ini dibedakan menjadi beberapa macam. Pembagian jaringan komputer yang pertama itu berdasarkan geografis. Pembagian jaringan komputer berdasarkan geografis yaitu yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network, adalah jaringan alat elektronik yang cakupannya hanya beberapa meter saja. Contoh paling umum adalah komputer dengan device Bluetooth seperti speaker, headset, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah LAN atau Local Area Network. LAN sendiri adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Biasanya komputer yang berada di jaringan ini memiliki IP address pada kelas yang sama. Contoh paling umum adalah yang ada pada lab komputer. Jadi yang ada pada lab komputer semisal ada 10 komputer, di situ terhubung eh, pada satu jaringan yang sama, mendapatkan IP kelas yang sama, sehingga itulah yang dinamakan jaringan lokal area network LAN. Selanjutnya adalah MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah metropolitan atau kota. MAN ini seperti contoh menghubungkan antar kantor-kantor pemerintahan dengan kampus, dan lain sebagainya. Yang lingkupnya hanya kota-kota saja dalam satu kota, dalam satu wilayah metropolitan itu. Kemudian yang terakhir dari bagian jaringan persaran geografis adalah WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas, bisa antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Ini yang sekarang kita kenal dengan internet ya teman-teman. Jadi eh, WAN ini dapat menghubungkan dari satu orang yang ada di negara A yang dia ada di Indonesia dengan seorang yang ada di negara Amerika seperti itu. Jadi cangkupannya sangat luas mendunia. Kemudian selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, yaitu intranet dan internet. Intranet sendiri adalah suatu jaringan yang bisa diakses oleh kalangan internal atau lokal saja. Jadi intranet ini seperti yang di awal tadi yaitu LAN. Nah, LAN tadi menghubungkan antar antar komputer lab ya. Jadi di sini eh, intranet juga begitu, meng- me- menghubungkan antara laptop satu dengan laptop lain dalam satu jaringan lokal. Atau jaringan yang bisa diakses oleh kalangan internal saja, tidak bisa dari luar. Di belum belum mendunia, masih internet saja. Kemudian internet yaitu eh, jaringan yang bisa diakses oleh semua orang atau publik. Jadi internet ini seperti teman-teman tahu, internet adalah jaringan yang dapat diakses oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Jadi seperti yang ada di gambar, jika intranet di sini diberi internet, maka di intranet di sini bisa berkomunikasi dengan intranet di tempat lain, begitu. Kemudian yang ketiga adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Itu ada dua, ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc sendiri adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Jadi ad hoc ini seperti halnya komunikasi antara dua laptop menggunakan wireless
tanpa menggunakan perangkat lain seperti router. Jadi hanya langsung peer-to-peer antara komputer dengan komputer satu melalui wireless atau komputer lain atau perangkat yang lain. Kemudian infrastruktur, yaitu memungkinkan jaringan untuk menggabungkan perangkat bersama-sama, baik melalui koneksi kabel atau network menggunakan titik akses seperti router. Kemudian selanjutnya adalah topologi jaringan. Di sini topologi jaringan ada 6, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi mesh, topologi star, topologi extended star, dan hierarki topologi. Di sini kita akan bahas 3 mengenai topologi yang 4 topologi yang umum. Topologi yang umum yang ada di yang umum yang ada di saat ini, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Topologi bus sendiri adalah metode untuk menyambungkan beberapa perangkat komputer yang menggunakan satu jalur transmisi. Jadi satu jalur transmisi ini untuk menghubungkan beberapa komputer. Jadi jika memang komputer yang ada itu sedikit, topologi bus ini salah satu jawaban dari model yang ingin digunakan untuk jaringan. Kemudian topologi star. Topologi star ini digunakan bentuknya menyerupai bintang sesuai dengan namanya, topologi star. Yang berpusat pada satu server atau satu router. Jadi pusatnya ada di tengah-tengah, di cabang beberapa banyak sesuai dengan klien yang ada. Kemudian topologi ring, topologi ring itu ini model topologi jaringannya berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dengan rangkaian lingkaran tersebut. Jadi seperti ini. Kemudian topologi mesh. Topologi mesh ini memiliki bentuk seperti jala ya. Jadi tiap komputer terhubung satu sama lain. Jadi satu komputer ini terhubung dengan ini. Komputer B berhubung dengan komputer A, B, C, dan D. Komputer D terhubung dengan komputer A, C, B, dan E. Seperti itu. Dari penjelasan tadi, topologi bus memiliki kelebihan yaitu mudah dan sederhana. Dan kemudian tidak membutuhkan biaya mahal, jadi biayanya lebih murah. Seperti yang dijelaskan tadi, jika jumlah klien sedikit, topologi bus ini adalah salah satu pilihannya. Karena biaya tidak mahal, mudah dan sederhana, kemudian penambahan klien baru juga mudah dilakukan. Kekurangannya jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Jadi tadi kan topologi bus kan karakteristiknya menggunakan satu kabel utama yang jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel itu. Terus sulit melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika skalanya besar, ini memang akan sulit dilakukan untuk perawatan. Kemudian proses mengirim dan menerima data kurang efisien, atau transfer data kurang efisien ya, karena sering terjadi tabrakan. Kemudian topologi star. Topologi star itu memiliki kelebihan pemeliharaan lebih mudah.
Kemudian kecepatan transfer data cukup besar karena satu klien tadi langsung terhubung dengan pusatnya, kemudian mudah melakukan pengembangan. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan banyak kabel. Ya betul, karena satu perangkat, satu klien membutuhkan satu kabel yang sesuai dengan kebutuhan dari klien tersebut. Jika banyak klien juga banyak kabel yang dibutuhkan. Kemudian berhati-hati dengan hub atau switch. Jika topologi star ini Anda menggunakan hub atau switch, untuk selalu dicek hub atau switch-nya, karena jika switch bermasalah maka eh, perangkat yang terhubung dengan switch tersebut juga akan ikut bermasalah. Kemudian jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, terus karena star ini tadi terpusat, jadi hanya ada satu pusat dan bercabang banyak. Jadi pusat ini sangat berpengaruh. Jadi ketika pusat mati, semua jaringan ikut mati. Dan topologi ring kelebihannya mudah dirancang, ya karena seperti Anda tahu hanya melingkar. Kemudian biaya lebih murah karena dan mudah melakukan konfigurasi ulang. Kemudian kekurangan bergantung pada node. Jadi jika satu node rusak, maka node lain juga tidak bisa terhubung. Kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit karena kita harus menemukan node mana yang rusak. Jika banyak node atau banyak klien, maka kita juga harus mengecek satu persatu klien mana yang mengalami kerusakan. Kemudian sering terjadi tabrakan data. Kemudian topologi mesh kelebihannya adalah jalur pengiriman data cukup banyak sehingga tidak khawatir terjadi tabrakan. Ada topologi mesh ini kan satu perangkat, satu komputer eh, saling terhubung. Jadi komputer A terhubung dengan B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi jika eh, jadi banyak banyak sekali jalur dari komputer A untuk mengirim ke komputer B dan lain sebagainya. Kemudian keamanan data lebih baik, ya tentu. Kemudian besar bandwidth cukup besar, cukup lebar. Kemudian kekurangannya adalah proses instalasi rumit. Ya betul, karena satu perangkat, satu komputer harus terhubung dengan komputer yang lain dan membutuhkan banyak kabel. Betul, karena jika banyak klien juga banyak kabel yang dibutuhkan karena satu komputer yang saya katakan tadi harus terkoneksi harus terhubung dengan semua komputer yang ada di topologi ini. Kemudian memerlukan biaya yang mahal. Jelas sekali karena membutuhkan banyak kabel, otomatis biaya yang dibutuhkan juga mahal. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ada dua, yaitu jaringan kabel, jaringan nirkabel. Jaringan kabel sendiri adalah jaringan di mana perangkat terhubung melalui kabel. Jaringan kabel adalah jaringan di mana sebuah perangkat atau beberapa perangkat dapat saling terhubung melalui kabel. Sedangkan jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah jaringan di mana eh, perangkat dapat berhubungan dengan memanfaatkan teknologi nirkabel atau wireless atau WiFi. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast ini jadi unicast ini konsepnya adalah satu hanya bisa mengirim kepada satu pengguna. Jadi semisal si A mengirim kepada si B, hanya satu aja. Atau si A mengirim ke si C. Jadi tidak bisa antara A mengirim ke B dan C secara bersamaan. Kecuali dengan multicast. Multicast ini one to many, itu ke beberapa saja. Bisa si A mengirim ke si B, mengirim ke si C, dan mengirim ke si D, atau mengirim ke si E. Jadi bisa mengirim banyak beberapa. Dan untuk broadcast itu bisa mengirim ke semua. Jadi si A bisa mengirim ke semua yang ada pada jaringannya. Itu broadcast. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.